Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya kalau peradangan ya Bapak sekalian ya, kalau peradangan saya biasanya menyarankan produk-produk rimpang biasanya, terutama yang paling kuat anti radang itu ya jahe sama kunyit ya. Jahe sama kunyit biasanya saya sangat sarankan. Tapi kalau mau bentuk yang sudah yang simple gitu, ada saya buat di mana tuh di IG itu judulnya Ultimate Kunyit. Ultimate Kunyit itu isinya kunyit, serai sama jeruk nipis ya, kasih madu gitu kan. Nah, atau juga kalau mungkin khusus buat peradangan ya, itu juga kita bisa pakai akar alang-alang ya. Jadi akar alang-alang itu nanti Anda bisa campurkan sedikit sama kunyit ya. Itu juga bisa untuk penyempitan atau mungkin peradangan pada saluran kemih. Itu insya Allah akan membantu sekali. Ditambahkan tadi dengan kalau mungkin bisa berbekam, coba mulai dicari ya pembekam yang bisa membantu ya untuk meringankan. Karena bekam juga bisa menurunkan tingkat inflamasi ya pada kasus-kasus seperti ini yang saya tahu seperti itu. Jadi kalau boleh saya katakan ya, Bapak mau makan apa? Makan, tapi jangan berlebihan gitu aja lah. Tapi harus tahu juga, orang batu ginjal itu kan ya salah satunya karena perlemakan, karena asam, itu kan seperti itu teorinya kan begitu tuh. Nah, coba dibaca. Berarti makanan-makanan yang sifatnya mengarah ke sana coba dikurangi dulu. Perbanyak makanan-makanan yang bisa membuat saluran kemih Anda itu lebih lancar ya, kayak sayur-sayuran, serat gitu loh, seperti itu. Jadi, boleh nggak makan nasi goreng pada batu ginjal? Nggak ada yang melarang, nasi goreng halal kok. Masalahnya sekarang kalau makan nasi goreng pagi, siang, malam, ya masalah juga. Bukan kata batu ginjal, batu empedu juga bisa. Itu loh maksud saya. Jadi, jangan malah justru terpaksa dan akhirnya jadi beban. Itu jadi masalah baru nanti. Nanti batu ginjalnya hilang, batu pikiran muncul. Jangan ya, ngapain? Makan aja, ya kalau saya bilang makan tapi dalam jumlah yang baik. Karena emang gula darah, kalau kita bicara gula darah itu diabetes seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah gulanya turun dan sensitivitas insulinnya bisa diperbaiki. Nah itu ya kalau dalam dunia tumbuh-tumbuhan ya, misalkan seperti ini, saya biasa mengandalkan untuk gula darahnya, biasanya saya sarankan menggunakan kayu manis gitu kan. Kalau untuk memperbaiki sensitivitas insulinnya itu biasanya saya sarankan yang pahitan gitu kan. Jadi pahitan itu seperti ya pare, ya sambiloto, broto wali gitu kan, seperti itu yang pahitan itu biasanya bisa digunakan untuk memperbaiki sensitivitas insulin, termasuk yang tadi resep yang saya share yaitu pare yang direndam atau dicampur dengan serai ya, itu juga insya Allah akan sangat membantu. Dari sisi kedokteran atau herbal, sebenarnya saya jelaskan kembali tadi bahwa kita harus tahu bahwa kekebalan atau 80% sistem imun kita itu kan letaknya ada pada pencernaan. Maka dalam kondisi kayak sekarang, kuatkan pencernaan, entah itu melalui puasa, entah itu dengan makanan-makanan yang sehat, ya. Kita sudah tahu itu semua ya. Maka saya katakan sekali lagi ya, dalam kondisi wabah kayak begini ya, pokoknya kurangilah makan karbo, karena karbo itu akan akan menjadi makanan buat virus tadi, atau maaf yang masih merokok gitu kan, karena rokok itu akan membuat paru-paru itu menjadi menjadi tempat yang paling disukai oleh virus ini gitu loh. Jadi itu. Jadi kalau kita udah nggak tahu, berarti memperbanyak puasa-puasa sunnah atau memperbanyak yang mungkin di agama lain intermittent fasting atau apapun namanya yang menguatkan sistem imun kita dari dalam. Dari sisi agama, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, di diri kita saat ini dan apapun itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, sudah ditakdirkan Allah dan itulah nasib atau takdir yang kita harus jalani. Ya. Dengan atau tanpa adanya penyakit atau wabah ini ya, selagi saya sampaikan kita pasti akan mati gitu kan. Artinya apa? Jangan sampai virus ini, jangan sampai wabah ini membuat kita akhirnya lebih takut ya kepada virus tadi daripada takut kepada Allah dan khawatir dengan dosa-dosanya kita. Ya, jadi akidah itu menjadi kunci jawaban semuanya. Waspada perlu ya, tapi berlebihan juga tidak baik ya. Berlebihan juga dalam kewaspadaan tidak baik menurut saya gitu kan. Karena memang ya dengan atau tanpa adanya virus ini ya seseorang itu pasti akan menemui ajalnya. Itu yang kita pahami dulu ya.
Tapi kewaspadaan kita tetap jaga, ya. Itu yang pertama.